Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta seleksi P3K tahun 2 ini. Berikut akan sampaikan tryout ketiga soal situational judgment test untuk kategori P2 P3 yang memuat ini soal kompetensi kepribadian dan sosial guru, kemudian manajerial dan sosial kultural ASN. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, ya, ini kita akan bahas 15 soal. Tryout ini kita sediakan kuncinya di belakang, harap menyediakan kertas untuk menuliskan kunci jawaban yang menurut Bapak Ibu yang mendekati jawaban paling benar. Kita lihat nomor 1 Bapak Ibu sekalian. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik atau kaki cacat sebelah sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu tidak percaya diri karena tidak kuat dibuli temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok, tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? Opsi A, menasihati orang tuanya untuk membujuk anak untuk mau sekolah lagi. B, menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. Kemudian C, menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah untuk masa depannya. D, mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. Kemudian E, menyarankan kepada kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Ya, silakan dipilih jawabannya Bapak Ibu sekalian. Nomor 27, siswa-siswa peserta Olimpiade Sains Nasional dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Kata kuncinya masih uji coba, ya. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? A, saya merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B, saya minta kepada peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. C, saya meminta alumni OSN untuk mengajar peserta tentang cara menjawab soal OSN. Kemudian D, saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dari guru kelas. E, saya mengarahkan orang tua peserta OSN untuk lebih memotivasi anak mereka agar lebih giat dalam belajar dalam persiapan OSN. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira nomor 27 ini jawabannya. Silakan dipilih Bapak Ibu sekalian. Nomor 28, saat terjadi tindakan asusila di sekolah antar guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A, mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. B, memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. C, memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. D, membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. E, membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Nomor 29, seringkali dalam bekerja secara tim guru, anggota memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A, keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B, tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang Anda putuskan. C, tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan setengah hati. D, menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. E, menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu sekalian. Ini sepertinya berkaitan dengan sosial kepribadian. Nomor 30, karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki waktu. Setelah mengajar, Anda melihat ada teman Anda yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Jadi kata kuncinya ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ya.
Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah A. Kalau diminta untuk membantu, maka saya tidak akan bersedia karena takut salah. B. Mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta membantu menyelesaikan pekerjaannya. C. Meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. D. Memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. E. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena memang perlu dibantu. Ya, untuk nomor 30 ini silakan dipilih jawaban menurut Bapak Ibu sekalian. Ini bagian dari manajerial ya. Nomor 31, fenomena generasi abad 21 memiliki kecakapan nilai dan perilaku seperti rasa keingintahuan tinggi, kepercayaan diri dan keberanian. Tindakan yang tepat oleh seorang guru menyikapi hal tersebut adalah A. Guru membatasi penggunaan perangkat teknologi di sekolah. B. Guru memerankan diri sebagai fasilitator dan kolaborator dalam pembelajaran. C. Guru membuat aturan ketat tentang penggunaan perangkat teknologi di sekolah. D. Guru memperbaharui kemampuan teknologi setiap kali ada software baru. Serta E. Guru memerankan diri sebagai administrator dan motivator di sekolah. Ya, silakan dipilih untuk nomor 31 ini. Ini adalah bagian dari pedagogi ya. Nomor 32, dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatan. B. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. D. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. E. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Jadi konsepnya di sini ya, kita adalah guru ya. Silakan dipilih Bapak Ibu sekalian. Nomor 33, seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah. Padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? A. Memanggil siswa dan menasihatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. B. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. C. Saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita HP untuk sementara waktu. Kemudian D. Saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. E. Merampas handphone dan memanggil orang tua siswa tersebut agar ikut mengingatkan anaknya jangan sampai membawa handphone ke sekolah. Ya, silakan dipilih jawaban menurut Bapak Ibu yang paling mendekati benar. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nomor 34. Menurut pengalaman Anda sebagai guru, kurangnya motivasi belajar dan rendahnya prestasi belajar siswa lebih banyak disebabkan karena A. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. B. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. C. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. D. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. E. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan nomor 35. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tetapi pada hari yang telah disepakati temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa
karena temannya tidak menepati janji hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda mendengar cerita tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal hal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. B. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. C. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu, temannya mendapat nilai jelek serta mendorong untuk minta maaf. D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Serta E. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Ya, menurut Bapak Ibu untuk nomor 35 jawaban yang paling mendekati adalah, kita lanjutkan nomor 36 Bapak Ibu sekalian. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Kemudian E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Ya, ini sepertinya adalah sosial kultural Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih jawabannya. Nomor 37, Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda akan lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa agar tidak melanggar hak asasi manusia. C. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. D. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya. Serta E. Meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. Ya, ini adalah soal yang berkaitan dengan pedagogi dan kepribadian ya. Silakan dipilih Bapak Ibu sekalian. Nomor 38, saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang akan saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pekerjaan. C. Mengalihkan perasaan, pikiran dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Serta E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Ya. Silakan dipilih nomor 38 ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya nomor 39, seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun, orang tua bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati pelajaran ilmu biologi, matematika, fisika, dan kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? A.
menasihati si anak untuk patuh kepada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik, karena tidak ada orang tua yang berniat menjerumuskan anaknya. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenal secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikolog untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi agar orang tua memahami potensi anaknya. Serta E. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Iya, silakan dipilih Bapak Ibu sekalian untuk nomor 39 jawaban yang menurut Bapak Ibu paling benar. Nomor terakhir Bapak Ibu sekalian ya, ada 15 soal yang kita bahas pada tryout ketiga ini. Rizka adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah Rizka sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali Rizka tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru dari Rizka, yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberikan uang sebagai bantuan secara sukarela setiap bulannya. B. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. C. Memperbolehkan Rizka untuk sesekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan untuk Rizka belajar menolong orang tua dan bekerja. Kemudian D. Tetap tidak memperbolehkan Rizka untuk absen dan mengajak teman-teman guru lain untuk membantu keluarganya. Serta E. Memberikan penjelasan pada Rizka arti penting dan aturan sekolah serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. Ya, menurut Bapak Ibu sekalian, jawaban yang mendekati paling benarnya di nomor 40 ini adalah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan hitung skor masing-masing ya. Untuk nomor 26 opsi paling tinggi adalah C, kemudian 27 itu adalah A, 28 opsi paling tinggi adalah E, 29 adalah D, 30 adalah E ya. Kemudian 32 adalah C, 33A, 34 adalah E, 35 D, 36 itu E, 37A, kemudian 38 itu adalah E, 39 juga E, dan 40 adalah B. Nah, ini adalah jawabannya Bapak Ibu sekalian. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.